أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وموالاه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Pertama sekali yang saya hormati pengurus Masjid Asy-Syuhada, Bapak Imam Muadzin, panitia Ramadan, juga yang saya hormati para tua saya, cici dan puan-puan, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang sudah kawin maupun yang belum sunat. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini senantiasa diberikan kesehatan dan juga diberikan nikmat istiqomah menjalankan ibadah Ramadan sampai akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya ingin curhat. Biasanya 2 tahun sebelumnya setiap Ramadan saya dapat jadwal di sini. Dan tahun lalu memang kadang beradu juga, karena salah komunikasi. Dulu ada sini takmir masjidnya yang orang rantau perapat itu. Nah, salah komunikasi. Tahun ini saya ngerasa kok tak ada jadwal saya di Masjid Asy-Syuhada. Tiba-tiba dihubungi oleh dosen saya, Pak Ernest Jaman. Saya cek dulu jam berapa tadi nelpon. Jam 7 kurang. Alhamdulillah dengan kecepatan penuh dan disertai dengan mengucapkan kalimat syahadat sebanyak-banyaknya, saya sampai juga ke masjid ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, judul malam hari ini mengikuti judul Majelis Dakwah Islamiyah Kota Pekanbaru, yakni orang-orang yang tak dipandang oleh Allah di hari kiamat nanti. Sebelum kita bahas ini, kita harus sepakat dulu. Kita yakin apa tidak adanya kehidupan setelah kematian alias kiamat? Tak semua yang yakin. Buktinya cuma yang dekat-dekat meja aja yang jawab. Yakin tidak? Yakin. Karena tokoh Indonesia ini pernah bilang, pernah jadi presiden lagi. Dia bilang itu hanya ramalan-ramalan yang tak jelas saja itu. Tak perlu lagi saya bilang, soalnya live streaming kayaknya video. Habis ini nanti saya kena angkut pulang. Jadi perlu kita sepakati dulu bahwa kita sama-sama yakin adanya kehidupan setelah kematian. Saya ingat nasyid El Suraya yang selalu dilantunkan oleh mak saya. Kebetulan mak saya ini vokalis band tampar. Band tampar itu berarti rebana. Ayah saya pun guru nasyid, guru rebana. Apa kata nasyid itu? Kala berkayu menuju pantai, kerap bersua ragam halangan. Pernah dengar lagu itu? Serius lah, pernah dengar apa enggak? Ini tahunya lagu Kucing Garong aja. Itu kan nasihatnya bahwa kita hidup di dunia ini seperti istirahat di sebuah pulau saja. Istirahat, tetapi banyak yang terlena seolah-olah dunia inilah tempat terakhirnya. Dengan dia lihat begitu banyak nikmat, diberikan kendaraan yang mewah, pakaian, jabatan yang tinggi, sehingga dia lupa itu semua hanya nikmat-nikmat di tempat peristirahatan semata.
Nah, ketika nanti kita mati lalu ditiupkan sangkakala tanda kiamat, lalu ditiupkan lagi sangkakala untuk kita berkumpul di padang mahsyar. Matahari hanya sejengkal di atas kepala kita. Berkumpullah semua umat manusia, mulai dari umat Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang manusia ini, umat Nabi Muhammad saat ini 3 miliar. Bayangkan kalau dikumpulkan umat dari umat Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad. Betapa ramainya manusia dan begitu banyaknya urusan-urusan yang harus dijelaskan. Maka tidak ada yang lain yang kita harapkan pada saat itu kecuali pertolongan Allah dan syafaat dari Rasulnya. Tetapi alangkah sedihnya kita ketika begitu hebatnya siksaan dan ujian di padang mahsyar tersebut, yang kita harapkan pertolongannya justru tak melihat kita sama sekali. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, perlu kita wanti-wanti diri kita untuk tidak termasuk kepada golongan orang-orang yang tak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Siapa itu? Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dari Abdullah bin Umar, salasatun la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamati al-aqulil walidaini wal mudminul khamar wal mannanu bima a'ta. Ada 3 golongan kata Rasulullah yang tidak dipandang Allah hari kiamat nanti. Siapa itu? Yang pertama adalah anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Yang kedua, orang yang gemar mengkonsumsi khamar. Yang ketiga, orang yang selalu menyebut-nyebut apa yang telah dia berikan. Nih yang ketiga-tiga. Kalau ada di antara kita satu saja dari yang 3 ini, maka jangan harap akan dipandang oleh Allah atau bahkan berharap diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sempat dia dapat paket komplit, ketiga-tiganya dia lakukan, la haula wala quwata illa billah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bahas yang pertama, yakni durhaka kepada kedua orang tua. Bulan Ramadan ini adalah bulan di mana seharusnya bagi kita yang tak lagi berjumpa dengan orang tuanya adalah bulan di mana kita sangat merindukan orang tua kita. Biasanya orang tua kita lah yang membangunkan kita di waktu sahur, dibangunkan kita dengan penuh kasih sayang untuk supaya kita menjalankan ibadah puasa terbiasa sedari kecil. Dia bangunkan kita dengan sabar. Begitu juga ayah kita, dia bangunkan kita. Nih 10 malam terakhir ini, detik-detik Idul Fitri ini, orang tua kita itu begitu sibuk. Apalagi ayah. Apa yang dia ingat? Dia ingat bagaimana caranya anak dia bisa bahagia seperti anak orang lain. Terpikirkan di kepalanya, bagaimana anakku bisa pakai baju baru juga seperti baju baru orang lain. Dia biarlah pakai baju compang-camping, yang penting anaknya bagaikan sang pangeran. Biarlah selama ini dia pakai sendal, putus sendal itu dia sambung pakai kawat lagi, agar anaknya bisa beli sepatu baru. Dia rela merasa kenyang, agar anaknya makan dengan bergizi. Begitulah sedikit gambaran bagaimana kasih sayang orang tua. Apalagi ibu, Masya Allah, 9 bulan lebih mengandung kita, antara hidup dan mati ketika melahirkan kita. 2 tahun lamanya menyusui kita.
Lama dia menyusui kita Pak, sambil terkantuk-kantuk. Bagi kita yang jadi seorang suami, akan kita lihat bagaimana perjuangan seorang istri. Mengantuk dia, kalau dibaringkan anak menangis, maunya disusui waktu tidur. Akhirnya solusinya dia menempel ke dinding. Kadang dia tempelkan kepalanya, kadang dia tempelkan ke punggungnya ke dinding. Supaya apa? Anaknya tidak terbangun. Ketika terlelap anak dia letakkan lagi di lantai, mulailah dia menyinduk nasi. Tapi ketika nasi baru tersindu, anaknya nangis. Apa yang dia lakukan? Dia dahulukan anaknya meskipun perutnya dalam kelaparan. Begitu banyak anak yang mulai berbicara sebab diejakan huruf-hurufnya oleh orang tua. Tetapi apa yang terjadi? Kepasihan mulutnya dia gunakan untuk menyakiti hati orang tua. Betapa sedihnya jadi orang tua. Kita yang semuanya sudah jadi orang tua ini tahu bagaimana perjuangan dan hebatnya pengorbanan orang tua. Tapi meskipun sudah banyak anak yang menjadi orang tua, tetap malah dia jadikan anaknya untuk jauh dari orang tua. Padahal ketika dia jadi orang tua, dia sudah merasakan betapa hebat perjuangan orang tuanya. Tetapi dia jadikan pula anaknya untuk semakin jauh dari orang tua. Maka anak yang seperti ini tidak akan dipandang oleh Allah di hari kiamat. Yang kedua, al-mudminul khamar, orang yang gemar mengkonsumsi khamar. Khamar itu apa? Khamar itu maknanya penutup. Kalau dikatakan khamar, berarti dia menutupi akal. Ibu-ibu, selain jilbab namanya, selain hijab namanya, yang ketiga namanya khimar. Apa fungsi khimar? Menutupi kepala. Jadi khamar itu segala sesuatu yang bisa menghilangkan kesadaran akal dalam berpikir. Jadi apapun bentuknya, maukah itu berbentuk zat yang padat atau cair, bentuk daun atau apapun itu, kullu muskirin haram, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrun haramun. Setiap yang memabukkan itu haram, setiap yang memabukkan itu khamar, dan setiap khamar itu adalah haram. Lalu ada yang berkata, bagaimana kalau saya konsumsi sedikit saja? Ma harrama kathiruhu faqaliluhu haramun. Apa yang diharamkan ketika banyak, maka sedikitnya pun haram. Meskipun sama dengan babi. Ibu icip-icip pun bulunya. Sedikit dah, sedikit. Haram apa tidak? Haram. Begitu juga dengan khamar. Pak, Bu, data BNN per tahun 2023 jumlah korban narkoba dari era milenial, kalau dikatakan milenial, umur 40 sampai 15 tahun atau 15 sampai 40 tahun. Korban narkoba 3.300.000 orang. Kok tahu Pak Ustaz? Ya tengok Google, apalah susahnya. Sementara penduduk kota Pekanbaru ini siang hari 1,4 juta, malam hari 1,2 juta. Kalau tak percaya, hitunglah sendiri. Bayangkan, 3 kali banyaknya penduduk kota Pekanbaru yang sudah kita rasakan begitu macet. Apalagi kalau mau mencari takjil itu, begitu ramai, macetnya minta ampun. Ternyata 3 kali penduduk kota Pekanbaru ini banyaknya
korban dari narkoba. Umur 15 sampai 40 tahun ini Bapak Ibu sekalian, itu adalah umur generasi yang akan datang. Umur 50 tahun nanti sudah mulai jadi pengurus masjid, ya kan? Karena rata-rata yang ngisi masjid ini umur 60 tahun ke atas. Itu pun kadang-kadang kalau gagal nyalek, kalau menang ya belum tentu ke masjid lagi. Ini mohon maaf kalau ada yang gagal. Ini kan contoh, betul kan? Rata-rata isi masjid ini, mohon maaf Pak ya. Walaupun jiwanya masih umur 25 lah. Kalau di umur sebelumnya saja kita biarkan jadi korban narkoba, bagaimana nasib Masjid Asy-Syuhada nanti? Apakah kita biarkan pengurusnya mengkonsumsi narkoba? Belum lagi kalau kita berbicara pemimpin. Ada tak jenderal pengedar narkoba? Ada, jangan bilang nggak ada. Masih lumayan di Pekanbaru ini kemarin di Polda itu kompol baru. Ternyata jenderal pun ada. Ketua MK ada tak? Ada. Apa lagi? Guru ada. Berarti kita sudah darurat narkoba. Saya masih ingat ketika tahun 2017, waktu itu saya masih S2 di Dinsuska. Datanglah waktu itu Gatot Nurmantio. Siapa itu? Panglima TNI. Apa dia bilang? Narkoba ini adalah senjata pemusnah massal. Apa sebab? Sumber daya manusia ini tak bisa lagi dicukupi oleh sumber daya alam. Sumber daya alam dunia ini sudah semakin menipis. Jadi kalau kita lihat ada negara-negara yang saling berbenturan, itu bukan soal agama, tidak ada itu. Tidak ada itu. Bukan soal aliran, tidak ada itu. Soal apa? Soal ingin mengeruk kekayaan alam. Itu semua tujuannya. Lalu mengapa harus ada narkoba? Untuk mengurangi jumlah sumber daya manusia. Boleh kita lihat, cek nih data statistik. Umur kematian umur 40 tahun ke bawah itu lebih besar daripada angka kematian umur 40 tahun ke atas. Berbahagialah Pak. Sebab apa? Banyak mati yang sia-sia. Di antaranya mati sebab korban narkoba. Yang ketiga, orang yang tak dilihat Allah di hari kiamat nanti adalah orang yang selalu menyebut-nyebut sedekahnya. Apa kata Allah dalam surah Al-Baqarah? Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, jangan engkau batalkan sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti hati si penerima sedekah. Kalau kamu lakukan dua ini, famataluhu kamathali safwanin alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu solda. Kalau kamu menyebut-nyebut sedekahmu, kalau kamu sakiti hati si penerima sedekahmu, maka sedekah itu bagaikan debu yang ada di atas batu yang hitam, maka jatuhlah hujan. Apa yang terjadi dengan debu tadi? Fatarakahu solda, maka debu itu pun akan hilang. Bayangkan sedekah kita itu diibaratkan Allah hanya seperti debu yang mudah ditembus oleh angin, tapi diterpa oleh hujan. Hujan ini apa? Manna dan adha tadi, menyebut-nyebut sedekah dan menyakiti hati si penerima, maka sedekah itu tidak ada nilainya. Maka orang yang durhaka kepada orang tuanya, orang yang selalu gemar narkoba dan mengkonsumsi khamar yang bentuk lain, kemudian dia juga
gemar dalam menyebut-nyebut sodakohnya yang Allah ibaratkan seperti debu. 3 orang ini, 3 golongan ini tidak akan dilihat oleh Allah di hari kiamat. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah kuatkan kita untuk menghindari apa-apa yang Allah haramkan. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tadi Ustaz Ernest Jamal kirim salam sama kita semua karena beliau buka bersama dengan direktur dan wakil direktur pasca sarjana UIN Suskario, jadi tak bisa beliau kejar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.